Selamat sore rekan-rekan. Yang pertama-tama saya mohon maaf kepada rekan-rekan, baru hari ini kita bisa rilis. Mungkin banyak pertanyaan dari rekan-rekan di minggu-minggu kemarin terkait dengan kejadian yang terjadi, kasus pencabulan anak di bawah umur. Ini terjadi di Desa Winong, Kecamatan Winong, dengan korban. Saya tidak bisa sebutkan namanya di sini karena berkaitan dengan ini dia psikologis dia dan korban dan keluarganya. Jadi kita sebut saja gadis, ya. Korban alias gadis ini berusia 5 tahun, yang mana telah disetubui oleh tersangka SY, usia 55 tahun, yang menjabat ketua RT di lingkungan korban. Kronologis kejadiannya adalah yang bersangkutan pada tanggal 21 Mei sekitar jam 7 pagi mendatangi rumah korban dengan alasan mendata bantuan sosial. Ini alasan ini cukup masuk akal karena yang bersangkutan adalah ketua RT dan memang sering berkunjung ke rumah korban, sehingga orang tua korban dan saudara-saudara korban tidak curiga. Setelah mendatangi rumah korban, kemudian bertemu dengan ibu korban. Seperti biasa, korban ini juga biasa istirahat atau tidur-tiduran lah di rumah korban sambil nonton TV. Pada saat bersama-sama nonton TV dengan korban, terjadilah pencabulan itu. Kemudian selesai pencabulan itu sekitar pukul 9 pagi, tersangka keluar dari rumah dan mampir di rumah kakek dari korban. Kakek korban pun sebelum berangkat ke sawah jam 7 pagi itu melihat tersangka SY ini memasuki rumah korban dengan pakaian yang ada dalam barang bukti ini. Pakaian sama, jam 7 pagi kakek korban melihat tersangka memasuki rumah korban. Kemudian kakek korban tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, pergi ke sawah. Jam 9 kembali bertemulah di depan rumah kakek korban. Kemudian korban langsung pergi. Itu kejadian di hari itu. Setelah itu pada sore hari, gadis atau alias gadis ini dimandikan oleh kakaknya. Dan ditemukan bercak darah di celana dalam seperti yang ada dalam barang bukti ini, bercak darah yang ada di sini. Ini kemudian ditanyakan oleh kakak korban, kenapa ada bercak darah? Dilaporkanlah ke ibunya. Setelah dilaporkan ke ibunya, ibunya menanyakan kepada gadis kenapa ada bercak darah, dan dijelaskan bahwa tadi pagi telah disetubui oleh tersangka SY ini. Dan setelah selesai menyetubui, korban sebelum menyetubui, korban lebih dulu memberikan uang Rp2.000, ya, Rp2.000 sebagai iming-iming. Kemudian terjadilah pencabulan atau menyetubui. Setelah itu, setelah menemukan bercak darah yang ada dalam celana dalam korban atau gadis ini, ibunya mendatangi bidan yang ada di desa dan memeriksakan. Kemudian bidan menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan atau luka di alat kelamin korban akibat masuknya suatu benda, ya, atau biasa kita sebut dengan perkosaan atau pencabulan. Setelah itu, ibu korban melaporkan kejadian ini
ke Polres Pati. Dan hari Selasa berhasil kita amankan setelah kita memeriksa saksi-saksi, yaitu ibu, kemudian kakak korban, dan kakek dari korban. Setelah itu Selasa kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka dan langsung kita naikkan statusnya jadi tersangka dan langsung kita tahan. Demikian rekan-rekan. Kemudian tambahan, saat ini korban sudah kita koordinasikan dengan tim psikologi dari Rumah Sakit Suwondo sebagai rumah sakit rujukan kita, dan tim psikologi kita dengan PPA, dan sudah diadakan konseling. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan langsung oleh ibu dari tim Rumah Sakit Suwondo. Pasal yang diterapkan adalah pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.